Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I'm so sorry for this week. It's very noisy because in my house is very heavy rain. You can see. Okay, it's rain, guys. And I hope you can hear my sound and let's learn for this week. Okay, guys? Okay. This week we wanna talk about topics. What is that? Topic it's something like detail a group of things. Jadi topik itu merupakan sebuah kata yang mewakilkan dari banyak kata. Sebuah kata yang mewakilkan dari kebanyakan kata. Jadi satu kata tersebut bisa mewakili atau mengcover kata-kata yang lainnya dalam bacaan yang kalian baca. Oke? Sekali lagi. Topik itu apa? Topik itu merupakan suatu kata yang bisa mengcover kata-kata yang lainnya dalam suatu bacaan yang kamu baca. Jadi dengan kata tersebut bisa terwakilkan dari kata-kata yang banyak tersebut. Oke, jadi mengcover. Mengcover itu apa, Pak? Mengcover itu apa ya? Mengcover itu ya mengcover melingkupi, bisa merangkul. Nah, ya, merangkul dari sebuah kalimat atau paragraf. Oke, contohnya kata father, mother, son, daughter. The best one of the word to cover four component here it's family. Ya, ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, keempat komponen itu di cover dengan kata keluarga. Nah, dengan kata keluarga itu bisa mengcover empat-empatnya. Oke? If you're still confused, you can stop here and then repeat again this video. Okay? Because the repeat method is very effective way for today learn process. Okay? Nah, contohnya di sini we have 5 component here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 component here. We have red, we have yellow, you have blue, you have orange, you have brown, and you have color. Nah, kita udah tahu ini jenis-jenis warna ya. Nah, jenis-jenis warna. Kita harus mencari topik itu suatu kata yang bisa mengcover mereka dalam suatu kata. Maka kita pilih color, warna. Oke, karena warna ini mengcover dari sebuah komponen warna-warna yang ada dalam warna. Oke. Next, come on. Bagaimana sih cara mencari topik dalam sebuah bacaan kita? Nah, kita triknya yang pertama adalah simple. Yang pertama dan itu simple banget. Ketika kita membaca suatu paragraf, kita harus menanamkan sifat kepo. Kepo itu ingin tahu ya. Jangan ingin tahu kehidupan orang lain terus, tapi kamu harus bisa kepoin tentang ilmu pengetahuan atau baca-bacaan yang ada dalam bacaan kamu. Misalnya, in English it mean that what is this about? Itu tentang naon sih? Nah, gitu. Itu tentang naon. Ketika kita baca, kita harus sambil menganalisa ini apa sih? Maksudnya apa? Nah, biasanya kalian membaca suatu paragraf itu nggak cukup dengan sekali saja. Kalau sekali itu biasanya agak kurang dapat. Biasanya untuk kedua dan ketiganya kalian udah mulai dapat ide. Oh ya, ini tuh tentang apa gitu kan ya. Nah, biasanya untuk baca kedua dan ketiganya kalian udah mulai mundeng. Mundeng itu mulai mengerti ya apa sih yang kalian yang kalian baca gitu ya. Jadi kalian harus bisa menanamkan sifat kepo terhadap bacaan yang akan kalian baca. Ini tentang apa? Jadi setiap paragrafnya kalian analisa satu per satu. Oke? Udah beres di kalimat pertama, di paragraf pertama, kalian lanjut paragraf kedua. Kalian harus kepo lagi. What is this about? Ini tentang apa sih? Kalian analisa lagi. Udah beres sampai ujung,
balik lagi ke paragraf keduanya, baca lagi, analisa. Oh ya, mulai agak mundeng. Oke, seperti itu. That's the process to identify the topic. Oke, itu merupakan sebuah proses untuk mencari topik. Jadi kalian tuh semacam mencari anak yang hilang dalam semak-semak, semacam kalian mencari jarum yang hilang dalam sekam padi, kan seperti itu. It's very apa ya? It's very hard, but if you more practice, it's more fun for you. Oke, kalian ini merupakan hal yang sangat sulit buat kalian, tapi ketika kalian praktek terus akan merupakan sebuah menjadi skill yang bisa membantu kalian dalam mencari sebuah informasi. Oke, next. Nah, di dalam komponen sebuah paragraf yang kalian baca terdapat komponen-komponen yang paling menunjang untuk mencari atau mendapatkan sebuah main idea. Oke, topiknya akan teridentifikasi. Dari mana aja komponennya? Dari fakta yang penulis tulis, terus alasan, reason, contoh-contoh yang penulisnya tulis, definisi, perbandingan, kontrasnya, dan berbagai detail-detail yang kecil. Dan itu merupakan suatu benda yang sangat berharga buat kalian, komponen-komponen ini itu untuk mengumpulkan dan menyimpulkan apa sih main idenya. Jadi kalian jangan menyepelekan komponen-komponen yang penulis tulis dalam sebuah paragraf. Kok gelap ya? Sorry. Gelap ya? Oke, good. Jangan lupa ya, pasti di dalam sebuah paragraf itu ada komponen-komponennya. Tapi nggak akan semua komponennya ada. Paling misalnya ada contohnya, atau misalnya ada definisinya, atau ada perbandingannya, comparisonnya. Oke, next. Nah, ketika kalian membaca sebuah paragraf, pasti ada akhir dari paragraf. Nah, hampir kebanyakan akhir dari sebuah paragraf merupakan intisari dari atas-atasnya. Atas-atasnya itu merupakan intisarinya. Kalian harus fokus di paragraf terakhir, dan juga bisa berfungsi juga untuk menyambungkan antara paragraf yang kalian baca dengan paragraf yang selanjutnya yang ada di bawahnya. Jadi bisa jadi intisarinya ada di situ, ataupun berfungsi untuk menyambungkan pemaparan di paragraf yang kalian baca dengan paragraf yang selanjutnya yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama bisa jadi intisari dari paragraf tersebut, ataupun bisa menjadi kalimat sambungan, transisi antara paragraf yang sedang kamu analisa dengan paragraf yang ada di bawahnya. Jadi kalian dibutuhkan analisa yang sangat bagus untuk mengambil sebuah topik dari bacaan yang kalian baca. Oke. Saya udah rancang buat kalian untuk melatih kalian bagaimana sih caranya mencari topik ya. Kalian bisa scan di sini, dan saya udah rancang buat kamu untuk latihan. Ini bukan tugas ya, tapi ini latihan untuk mengembangkan skill kamu. Kalian bisa scan here, oke? Ini yang topik 1, ini yang topik 2. Kalian bisa scan juga barcode-nya. Lalu ini topik yang ketiga, kalian bisa scan juga. Kalau misalnya ini nomor 3 nggak terlalu susah, kalian bisa lanjut ke topik yang keempat. Kalau lebih mau menantang, pakai slide ini. Thank you. Jadi seperti itulah the concept of finding the topic. And I hope you really enjoy for this week. Thank you for coming, and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.